Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 3 ayat 10 dan 11 dengan tajuk ini, dasar hidup yang paling teguh. Mari kita baca dari ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kalau sebelum ini, Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah ladang Tuhan. Paulus dan Apolos adalah pelayanan, kawan sekerja Allah. Paulus menanam, Apolos menyiram. Sekarang, Paulus mengatakan kita adalah bangunan Allah. Paulus adalah arsitek, ya, yang mereka bentuk ataupun yang mendesain bangunan. Apolos yang mendirikan dinding. Dan pelayan-pelayan lain akan meneruskan pekerjaan yang membangunkan bangunan ini. Dan Paulus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Setiap bangunan yang dibina harus bermula dari dasar. Pembina-pembina akan memastikan dasar bangunan itu kukuh dulu. Dan selepas itu, barulah mereka mendirikan bangunan di atas dasar yang kukuh itu. Ya, kalau dasarnya kuat, bangunan itu akan dapat berdiri kuat dan bertahan lama. Tapi kalau dasarnya tidak kuat, walau betapa cantik bangunan itu, walau betapa besar, betapa tinggi atau betapa hebat bangunan itu, ia akan runtuh juga nanti. Sebab dasarnya tidak kuat. Bangunan itu tidak akan dapat bertahan angin dan ribut taufan yang kuat. Jadi dasarnya itu sangat-sangat penting. Pada tahun 1993 berlaku tragedi runtuhan Highland Towers di Taman Hillview, yaitu di Ulu Klang. 3 blok kondominium 12 tingkat dibina di kawasan bukit. Ya, selepas hujan lebat yang berterusan, tanah di belakang bangunan menjadi tepu air dan berlaku tanah runtuh yang besar. Ya, sistem saliran yang gagal yang menambah tekanan pada cerun sehingga asas bangunan tidak lagi kukuh untuk menampung beban bangunan. Nah, akhirnya 1 blok runtuh sepenuhnya. Tapi bila kita lihat sekeliling, ada pokok-pokok yang belum tumbang. Ya, kenapa bangunan yang kukuh, yang batu itu boleh runtuh, tetapi pokok-pokok tidak tumbang? Karena akar pokok-pokok itu sudah menjalar jauh ke dalam tanah dan mencengkam kuat kepada tanah. Sehingga walau terjadinya angin kencang, ribut taufan, hujan lebat, pokok itu tidak tumbang. Pokok-pokok itu sudah ada dasar yang kuat dengan akar-akarnya yang menjalar jauh ke dalam tanah. Haleluya, demikianlah dengan hidup kita. Adalah sangat penting. Hidup kita memiliki dasar. Dan di atas dasar inilah kita mendirikan hidup kita. Kalau dasarnya kuat, apa saja yang kita bangun di atasnya akan dapat bertahan lama. Tetapi kalau kita tidak ada dasar yang kuat, apa saja yang kita usahakan, walaupun sangat berjaya dan maju, tidak akan dapat bertahan lama. Kita boleh menjadi seorang pelajar yang pintar,
Ya, kita boleh mendapat grade A dalam peperiksaan, boleh pergi ke college, boleh mendapat ijazah yang cemerlang, boleh mendapat pekerjaan yang sangat baik, wow, gaji yang lumayan, boleh berjaya dalam hidup, boleh mendapat keluarga yang baik. Semua ini baik, tetapi hanya kecantikan bangunan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai dasar yang kukuh, kalau kita tidak ada pegangan atau prinsip hidup yang kuat, kita akan senang tumbang. Apabila kita berdepan dengan pelbagai masalah, ujian dan pencobaan hidup, maka kita harus bermula dengan baik, dengan membangunkan dasar yang kuat dulu, terutamanya bagi orang-orang muda yang mana perjalanan hidupnya masih sangat jauh dan banyak lagi keputusan yang perlu dibuat. Maka haruslah mempunyai dasar hidup yang kuat. Amin. Bagi kita orang percaya, dasar yang paling penting adalah Yesus. Dalam ayat 11 berkata, kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Bagi Paulus, yang terpenting adalah Yesus. Yesus adalah dasar keselamatan dan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dan setelah Yesus menjadi dasar hidup yang sudah diletakkan, yaitu dasar yang sudah sedia ada, yang kukuh dan yang kekal. Nah, sekarang kita meneruskan pertumbuhan hidup kita dengan membina kehidupan kita di atas dasar itu, yaitu dasar Yesus melalui ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan yang kekal. Yesus juga berkata dalam Matius 7 ayat 24-25 ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh memiliki dasar hidup yang kukuh. Yesus adalah dasar hidup kita yang teguh. Dan di dalam Yesus kita tidak akan goyah. Dan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai panduan hidup, kita boleh melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan. Saudara, dunia boleh berubah dan cabaran boleh datang. Tetapi kita akan tetap berdiri teguh apabila Yesus adalah dasar dan firman-Nya adalah panduan hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu telah mendorong kami untuk memperkukuhkan dasar hidup kami di dalam Yesus Kristus, supaya kami akan tetap tinggal dalam Yesus. Yesus yang menyelamatkan kami akan dapat terus memelihara keselamatan kami, karena janji-Mu mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Haleluya. Tolonglah kami Tuhan yang telah bermula dengan baik di dalam iman kepada Yesus, supaya kami juga boleh berakhir dengan baik, setia hingga mencapai garis akhir. Tolonglah kami Tuhan untuk terus dibentuk oleh-Mu, supaya dengan hati yang telah Engkau perbaharui hari demi hari, kami dapat hidup setia dan taat melakukan firman-Mu sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan hidup kami di atas dasar batu yang teguh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.